Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal coba bedah satu dokumen PDF nih, judulnya Nobody PDF yang Anda bagikan. Ini cukup unik ya, karena langsung to the point gitu, bahas soal sifat dasar manusia. Di satu sisi dibilang mulia, tapi di sisi lain diakui juga ada kelemahan bawaan. Iya, menarik memang pendekatannya langsung ke kontrasnya itu ya. Betul. Jadi tujuan kita di pembahasan kali ini, ya kita gali aja inti pemikiran dari sumber Anda ini. Sebenarnya gimana sih teks ini melihat manusia? Apa dia makhluk super istimewa dengan banyak fasilitas, atau ya sekaligus makhluk yang punya PR lah buat ngelola sifat-sifatnya? Kita lihat gimana sumber ini pakai ayat Al-Quran buat argumennya. Dan argumennya itu dibangun dari awal ya, soal keistimewaan dulu. Nah, itu dia. Yang langsung kelihatan kan kontrasnya, awalnya sumber Anda ini jelasin betapa istimewanya manusia, diciptakan dalam bentuk terbaik katanya. Tapi habis itu disodorin juga daftar potensi sifat negatifnya. Kan jadi penasaran ya, gimana sumber ini nyatuin dua sisi ini? Mari kita coba urai bareng-bareng. Oke, siap. Mulai dari mana nih kita? Kita mulai dari yang bagus-bagusnya dulu lah ya, soal kemuliaan manusia. Sumber Anda ini benar-benar nekenin posisi unik manusia dalam penciptaan. Menurut interpretasi dia ya, ada beberapa poin utama yang digaris bawah ini. Manusia disebut diciptakan dalam bentuk, ya fisik dan rohani, yang paling baik. Ini dikaitin sama kutipan dari surat At-Tin ayat 5 di teks itu. Tiupkannya ruh, sesuatu yang spiritual gitu, yang bedain manusia. Ini rujukannya ke kisah penciptaan Adam di surat Al-Baqarah ayat 30 kayak yang dikutip di sana. Terus ditekankan juga soal fasilitas khusus yang Allah kasih ke manusia, yang menurut teks ini ya, lebih lah dibanding makhluk lain, kayak yang disinggung di kutipan surat Al-Isra ayat 70. Fasilitas khusus ya. Terus ada lagi soal kemampuan buat menaklukkan alam gitu ya. Dikasih potensi buat manfaatin sumber daya bumi, ini sumber Anda kaitinnya ke surat Al-Jatsiyah ayat 12. Nah, poin-poin ini kan ngebangun gambaran awal kalau manusia itu statusnya tinggi banget gitu. Iya, tinggi banget sampai-sampai teks ini kayak nanya tapi ngejek gitu. Bangga, sudah tentulah. Seolah-olah bilang, ya wajarlah kalau manusia ngerasa spesial. Malah ada ungkapan yang agak lebay ya di sumber Anda, setan aja iri. Buat negesin betapa spesialnya manusia menurut kerangka pikir ini. Haha, setan aja iri. Oke. Ya, ini jadi kayak pondasinya gitu, buat pahamin potensi luhur manusia, seperti yang digambarin di teks ini. Nah, oke. Pondasinya udah kuat nih soal keistimewaan. Tapi habis itu sumber Anda ini kayak ngerem mendadak gitu. Ada semacam pengingat pakai bahasa Inggris malah. Nobody perfect. Nggak ada manusia sempurna. Kayak mau bilang, jangan sombong dulu. Mari kita lihat bagian ini deh. Ya, ini bagian balancingnya ya. Betul. Dikatakan di sini kalau Al-Quran sendiri, ya menurut penulis teks ini, justru merekam berbagai sifat yang bisa dianggap kelemahan manusia. Nah, disinilah sumber Anda ngeluarin daftar yang lumayan panjang ya soal potensi sifat-sifat negatif itu. Mungkin daripada kita bacain satu-satu ayat rujukannya nanti kayak baca footnote ya, mending kita lihat polanya aja kali ya. Teks ini nunjukin beberapa kelompok kelemahan bawaan gitu. Oke, boleh. Gimana tuh pengelompokannya? Ada nih yang kayaknya berhubungan sama sifat emosional atau mental gitu. Misalnya disebut manusia itu bersifat lemah. Terus ada berkeluh kesah, sama bertabiat tergesa-gesa. Itu kan kayak soal emosi ya. Iya. Lemah, ngeluh, buru-buru. Oke, terus? Terus ada lagi yang nyangkutnya ke interaksi sosial sama pengetahuan. Kayak potensi buat jadi zalim dan bodoh. Atau yang ini nih, suka membantah. Teks ini ngaitinnya ke surat Al-Kahfi ayat 54 yang gambarin betapa seringnya manusia itu debat kusir gitu. Wah, suka membantah ya. Jadi ada soal emosi, terus soal interaksi sama cara mikir. Ada lagi nggak? Ada juga yang kayaknya berkaitan sama kecenderungan ke hal-hal duniawi, materi gitu. Misalnya mencintai kehidupan dunia, terus sifat kikir atau sangat kikir. Ini malah disebut di beberapa tempat di sumber Anda. Terakhir ada potensi buat ngelanggar aturan, melampaui batas gitu. Atau bahkan senang bermaksiat terus-menerus. Waduh, lengkap juga ya daftarnya. Kalau dikelompokkan gitu jadi lebih kebayang sih polanya. Dari emosi, interaksi, hubungan sama materi, sampai ke soal aturan. Komprehensif juga ya menurut sumber ini. Iya, dan yang menurut saya penting banget di sini adalah cara sumber Anda ini ngebahas daftar ini.
Ini nggak dibilang sebagai ya salah sesekali lah. Teks ini jelas banget nyebutnya sifat-sifat jelek yang sudah berpotensi melekat dalam diri kita. Kata kuncinya itu berpotensi melekat. Berpotensi melekat ya? Dan sampai keistimewaan fisik atau status luar bikin kita sombong. Karena di dalamnya ada potensi negatif ini. Gitu. Jadi, nilai asli seseorang itu, menurut sumber ini, bukan cuma dari modal awal pas diciptain aja ya, tapi lebih ke gimana dia ngelola potensi-potensi ini. Tepat sekali. Nilai sejatinya, ya kalau ngikutin alur pikir teks ini, itu ada di kemampuan buat secara aktif memanfaatkan potensi positif yang tadi udah kita bahas, buat neken atau ngelola potensi negatif yang barusan kita urai. Nah, ini bawa kita ke konsep kunci berikutnya di sumber Anda, dualitas potensi. Dualitas potensi. Maksudnya gimana tuh? Gimana sumber ini ngejelasinnya? Teks ini ngutip langsung dari surat Asy-Syams ayat 8, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa kita itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sumber Anda ini nerjemahinnya lugas banget. Dalam diri tiap manusia itu udah diinstal dua potensi dasar. Ada potensi buat cenderung ke arah jelek, yang di teks ini disebut futur atau kefasikan, dan ada potensi buat cenderung ke arah baik, yaitu takwa. Jadi, kita nggak lahir kayak kertas kosong, tapi udah ada dua program dasar ini gitu. Jadi kayak ada tarikan ke kiri dan ke kanan gitu ya dalam diri kita, menurut pandangan ini. Betul, dan inilah yang bikin elemen pilihan jadi penting banget dalam argumen teks ini. Sumber Anda ngutip surat Al-Balad ayat 10 yang sering diartiin kalau Allah udah nunjukin dua jalan, baik dan buruk. Nah, teks ini terus pakai bahasa yang informal banget dan nyelekit ya buat nekenin kebebasan milih ini. Mau iman kek, mau kafir kek, silahkan saja. Wah, itu pilihan katanya lumayan juga ya, silahkan saja. Kayak nggak ada konsekuensinya gitu. Nah, justru itu, disitulah letak jebakannya mungkin ya. Sumber ini langsung nyambungin itu sama konsekuensi dan tanggung jawab. Kebebasan memilih yang absolut itu, ya logikanya teks ini datangnya sepaket sama akuntabilitas penuh. Pilihan ini terus dikaitin lagi sama dua tujuan utama penciptaan manusia yang juga dikutip di sumber. Pertama, buat ibadah ke Allah. Kedua, buat jadi khalifah di bumi. Khalifah di sini maksudnya pemimpin atau pengelola bumi gitu ya? Betul. Seringnya diartiin gitu. Pengelola, penanggung jawab, pemimpin di bumi. Dan tanggung jawab ini menurut teks Anda sifatnya personal banget. Sumber ini ngutip prinsip yang kayaknya udah umum ya. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi, bebas milih itu bukan berarti bebas tanpa akibat, tapi justru itu jadi dasar pertanggungjawaban nanti. Gitu logikanya. Oke. Jadi bebas tapi bertanggung jawab. Terus gimana sumber ini ngegambarin konsekuensi dari pilihan-pilihan itu? Seberapa penting sih pilihan kita ini? Wah, ini digambarinya dramatis banget sih. Dan final. Konsekuensi dari milih jalan fasik atau jalan takwa itu disebutnya abadi dan kekal. Dirangkum dalam pilihan akhir yang ditulis pakai huruf kapital semua plus tanda seru banyak. Surga or neraka. Sumber ini juga bilang terang-terangan kalau kehidupan akhirat, menurut pandangan dia ya, jauh lebih awet dan penting daripada kehidupan dunia sekarang ini. Jadi gambarannya begini, kita punya potensi baik dan buruk, kita bebas milih mau ikutin yang mana, tapi pilihan itu konsekuensinya abadi dan gede banget. Kalau gitu, implikasinya apa dong buat kita sehari-hari menurut teks ini? Apa yang mesti kita lakuin dengan kesadaran ini? Nah, di bagian akhir, teks ini ngasih semacam jalan keluar atau ajakan lah ya. Meskipun ada potensi jelek dan konsekuensi berat, sumber ini nekenin kalau situasinya nggak buntu. Potensi buruk yang melekat tadi, itu dibilangnya bisa kita tekan. Sementara itu, potensi baik yang juga ada, itu bisa kita kembangkan. Oh, bisa ditekan dan bisa dikembangkan. Berarti ada ruang buat kita berubah dan jadi lebih baik gitu ya? Tepat. Dan ajakan terakhir di teks ini jelas banget, langsung ke intinya. Ayo gali potensi dalam dirimu untuk menutupi kekurangan kelemahan pada diri kita dan juga untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kayak nutup lingkaran argumennya gitu. Potensi awal sebagai ciptaan terbaik itu ternyata bukan status otomatis, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan dan diwujudkan secara aktif. Jadi, kalau saya coba simpulkan ya, pemahaman dari sumber Anda ini, manusia itu kayak dapat paket komplit pas lahir. Ada potensi kemuliaan yang luar biasa,
tapi juga ada bibit kelemahan atau kecenderungan negatif. Terus kita dikasih kebebasan penuh buat milih mana yang mau kita pupuk, mana yang mau kita rem. Dan pilihan itu serius banget karena dampaknya abadi. Gitu ya kira-kira? Ya, itu ringkasan yang cukup pas lah dari alur argumen di teks nobody.pdf ini. Gambaran manusia yang kompleks, mulia tapi ya rapuh juga, bebas tapi ya harus tanggung jawab, pertarungan internal antara potensi baik dan buruk itu jadi inti dari pengalaman jadi manusia, menurut pandangan yang disajiin di sini. Menarik sekali ya, gimana sumber ini ngerangkai ayat-ayat buat ngebangun argumen kayak gitu? Mungkin satu hal lagi nih buat Anda renungkan dari pembahasan sumber ini, soal makna praktis dari ajakan ayo gali potensi dalam dirimu tadi. Kalau kita terima nih premis teks ini ada potensi baik buruk bawaan, ada kebebasan milih, konsekuensi abadi. Nah, gimana sih sebenarnya proses menggali potensi positif dan neken potensi negatif itu dilakuin di keseharian? Misalnya, gimana caranya seseorang kalau ngikutin logika teks ini ya, secara sadar neken sifat kikir yang tadi disebut atau secara aktif ngembangin takwa dalam tindakan nyata sehari-hari. Sumber ini emang nggak ngasih tahu caranya secara detail, tapi dia nekenin banget kenapanya dan pentingnya. Ini mungkin pertanyaan yang menarik buat direnungkan lebih lanjut ya, berdasarkan kerangka pikir yang ditawarin teks ini. Wah, iya juga ya. Pertanyaan reflektif yang bagus itu buat menutup pembahasan kita. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini yang sepenuhnya kita dasarkan pada sumber nobody.pdf yang Anda berikan. Semoga wawasan yang kita gali bareng-bareng dari teks ini bisa ngasih perspektif baru buat Anda.